Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Aryani Lestari, mahasiswi UIN Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Baik, langsung saja. Adapun pembahasan dalam video kali ini, yang pertama, 1. Konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. 2. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. 3. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. 4. Objek evaluasi pembelajaran. 5. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. 6. Alat-alat evaluasi. Dan yang ketujuh, atau yang terakhir, standar penilaian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Pengukuran yakni membandingkan suatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses memasangkan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Pada hakikatnya, mengukur adalah memberikan angka pada fakta yang diukur yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka atau bilangan yang ditunjukkan pada suatu objek yang diukur. Pengukuran dilakukan atas dasar aturan atau ketentuan yang sudah disusun secara baik dan benar. Kemudian, angka atau skor yang diberikan tersebut sudah benar-benar tepat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari suatu objek, dan pemberian angka bagi suatu objek tersebut dilakukan secara sistematik. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian mempunyai arti yang lebih luas dari pengukuran, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Penilaian dilakukan setelah guru melakukan kegiatan pengukuran, yaitu kegiatan pemberian skor terhadap jawaban siswa atas soal-soal yang diberikan oleh guru dalam sebuah tes. Selanjutnya yaitu konsep evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Menurut Granlund, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Jadi, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Apakah sudah berhasil atau belum berhasil? Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, fungsi instruksional. Hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik atau feedback bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya, dan juga umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. Fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi diagnostik, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa dan sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan masalah sesuai dengan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Objektivitas, komprehensif, transparansi, koherensi, kontinuitas, berkeadilan.
diskriminabilitas, akuntabilitas, validitas, dan reliabilitas. Objek evaluasi pembelajaran. Domain kognitif. Bloom mengklasifikasikan domain kognitif ke dalam 6 ranah yang saling berkaitan dan bersifat hierarkis, dari mulai tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi, atau kemampuan kognitif yang paling mudah sampai kepada yang paling sulit, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif. Menurut Bloom dan Krathwohl dalam Tutti Sukamto, domain afektif menekankan pada perasaan, emosi, apresiasi, pertimbangan suatu nilai, dan tingkatan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Menurut Krathwohl dan kawan-kawan, domain afektif ini terdiri dari 5 aspek, yaitu kemampuan menerima atau receiving, menanggapi atau menjawab responding, menilai valuing, organisasi organization, menghayati characterization. Ranah psikomotorik. Dev, seperti yang dikutip dalam Thornburg, dalam Sukamto telah menyusun suatu taksonomi domain psikomotorik yang bersifat paling komprehensif ke dalam 5 aspek, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Berdasarkan pendekatan, ditinjau dari aspek pendekatannya, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu Assessment of Learning atau penilaian akhir pembelajaran, Assessment for Learning, penilaian untuk pembelajaran, Assessment as Learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Berdasarkan fungsi, evaluasi formatif, evaluasi sumtif, evaluasi seleksi, evaluasi penempatan, dan evaluasi diagnostik. Alat-alat evaluasi. Yang pertama, tes. Ada yang berbentuk tes tulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Ada juga yang non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh, meliputi sikap, perilaku, atau keterampilan tertentu dengan menggunakan wawancara, observasi terstruktur, angket, dan alat evaluasi non-tes lainnya. Standar penilaian. Penilaian acuan patokan atau criterion reference. Penilaian acuan patokan yang sering disebut dengan norma absolut adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Penilaian acuan normatif non-reference. Sedangkan PAN atau penilaian acuan patokan yang sering disebut dengan norma relatif adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tertentu, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang ditetapkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.